Selamat datang di channel pengangguran tapi premium, channel para pengangguran di Indonesia. Alhamdulillah, pengangguran premium berkesempatan untuk main ke Danau Tasik setelah nguber gajah seharian cuy di Barumun Nagari. Pemandangannya indah banget sih, tapi untuk menuju ke sini asli medannya gak gampang dilalui. Tapi berkat skillnya Bang Ferhat sampai juga kita cuy di puncaknya Danau Tasik ini. Oke, balik ke video ya. Di video kali ini gue mau jawabin beberapa pertanyaan yang masuk ke sosmed pengangguran premium. Semoga bisa bermanfaat bagi iklan kita semua. Gak pakai lama-lama, langsung kita bahas satu persatu ya. Sudah bikin produk digital keren, tapi penjualnya masih seret. Teman-teman jangan sampai ketinggalan momentumnya. Alhamdulillah, awal tahun pengangguran premium udah bisa nih profit 2 digit dari jualan produk digital. Nah, di e-course kali ini gue akan bedah mulai dari konten iklan, landing page berkonversi tinggi, copywriting ads copy, dan tentunya struktur iklan Meta Ads mulai dari fase testing hingga scale up yang sering gue lakukan di campaign Meta Ads gue. Semua bakal dibedah di e-course ini. Yang mau cek metode lengkapnya bisa cek link di deskripsi ya. Yuk maksimalkan penjualan produk digitalmu dengan Meta Ads. Bang, jualan produk fisik bisa nggak? Ini komen di video gue yang bahas tentang Skalef ya. Jadi Skalef ini bisa kok untuk jualan produk fisik. Jadi pertama teman-teman masukin dulu ya, integrasikan dulu dengan kurirnya di bagian setting yang bawah ini. Di sini ada integration dan pilih dulu nih kurir agregatornya. Jadi kalau setahu gua yang kompatibel itu dia lincah dan mengantar. Karena gue pribadi nggak pakai Skalef buat produk fisik ya, jadi gue kurang tahu sih gimana cara mengintegrasikannya. Tapi udah ada tutorialnya juga ya tentang gimana sih step by step berjualan produk fisik di Skalef. Nah, teman-teman bisa temukan nih tutorialnya ada di member area Skalefnya. Bang, kalau akun whitelist dibandingkan akun iklan biasa itu ada perbedaan performanya nggak? Jika sebelumnya udah pakai ads yang terbukti winning. Sejauh mata gue memandang dan selama ini gue menggunakan akun whitelist, itu nggak ada perbedaan ya antara performa iklan menggunakan akun WL dibandingkan akun biasa. Perbedaan utamanya hanya terletak di bagian biaya ya. Jadi misalnya akun biasa ada tambahan biaya 11%, sedangkan akun whitelist cuma ada fee setiap top up ya. 4% buat pembeli ebook dan 5% kalau bukan pembeli ebook pengangguran premium. Jadi itu ya perbedaan utamanya. Sama kalau akun whitelist kadang nih ya lebih cepat dapat update dibandingkan akun biasa. Bang, berarti ini langsung conversion ya, nggak usah funneling tofu, mofu, bofu. Jadi buat teman-teman yang belum familiar nih sama istilah tofu, mofu, dan bofu adalah 3 tahapan dalam marketing funnel yang menggambarkan perjalanan calon pelanggan. Tofu adalah top of funnel, tahap awal di mana pelanggan mulai mengetahui produk atau layanan kita. Yang kedua, mofu, middle of funnel, tahap di mana calon pelanggan menunjukkan minat dan mulai mempertimbangkan produk kita. Terakhir ada bofu, bottom of funnel, tahap akhir di mana calon pelanggan siap untuk melakukan pembelian. Jadi ketiga tahapan ini saling berhubungan dan penting dalam proses mengubah prospek menjadi pelanggan loyal. Nah, kalau kita aplikasikan ke Meta nih, kita iklan awareness dulu, kemudian middle funnelnya pakai leads, dan terakhir baru conversion. Nah, kalau ini menurut gua cocoknya untuk brand yang punya kemampuan budget yang besar. Jadi mereka punya time horizon, nggak sekedar ngiklan langsung jadi duit, tapi mengejar agar brandnya menjadi top of mind di mata customer. Tapi kalau buat kita penjual online ya salahnya mungkin masih UMKM ke bawah ya. Daily budgetnya masih di bawah 1 juta sehari. Ya langsung aja gas ke conversion. Jadi set habis iklan berapa dapat duitnya berapa. Itu sih ya kalau menurut gua ya. Pertanyaan keempat dari Bang Garut. Bang, asalnya dari kota mana nih? Kalau konsultasi langsung fee-nya berapa kira-kira? Kalau gue sementara berasal dari Medan ya. Jadi kalau sekarang ini konsultasinya belum ada. Lagian masih bingung juga nanti apa yang bisa dikonsultasikan. Iklan di Meta kan secara teknis mirip-mirip aja. Kalau mau diskusi, kita bisa diskusi langsung di grup Telegram ya. Bang, iklan untuk tas wanita dengan menggunakan LP form itu bagusnya di FB atau IG aja. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara umum ya,
Instagram itu platform sosial media yang digunakan untuk biasanya usia 40 tahun ke bawah lah ya. Sedangkan Facebook itu usianya lebih mature. Tapi kalau pas kita launch iklan di Meta ya, sebenarnya dengan adanya fitur ASC dan fitur AI yang makin gila banget, kita cukup buat konten yang relate dengan barang yang kita jual. Jadi targetingnya itu udah content based banget ya. Kita masukin gambar videonya, kita masukin kata-kata yang relate dengan produk kita, itu nanti udah disesuaikan sama AI-nya Meta untuk mencapai audiens yang kita inginkan. Yang penting dijaga aja, mau di placementnya FB atau IG, yang penting dijaga aja nih. Jangan sampai bocor ke native audience ya. Kayak kemarin iklan gua tuh sempat bocor ke sana, spend budgetnya banyak ke sana, akhirnya boncos cuy. Jadi itu aja sih yang dijaga. Kalau yang lainnya gue biasa auto aja. Jadi diserahin aja ke Meta untuk masalah placement ini. Buat teman-teman yang masih bingung cara membaca dashboard matrix yang ada di Meta Ads, yang mungkin bagi sebagian orang itu ruwet banget ya, bisa cek Meta Ads cheat sheet ini yang udah gue buat berdasarkan indikator-indikator yang sering gue pakai pada saat mengevaluasi suatu campaign. Apakah layak di scale up ataupun di kill forever. Selain itu juga ada template untuk perhitungan budget, biaya CPR, biar iklan kita nggak boncos lagi. Link lengkapnya ada di deskripsi video ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pengangguran, tapi premium.